Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rizky Sira Permana. Untuk kedepannya saya akan menjelaskan materi tentang konsep VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Eh, Dalam perkembangan teknologi komputer dan internet yang semakin pesat, memudahkan dan mempercepat pengguna dalam mendapatkan suatu informasi. Hal tersebut semakin mendorong pertambahan jumlah pengguna komputer dan internet di masyarakat. Saya tampilkan untuk PowerPoint yang setelah saya buat. Nah, dalam perkembangan teknologi komputer dan internet yang semakin pesat, memudahkan dan mempercepat pengguna dalam mendapatkan suatu informasi. Hal tersebut semakin mendorong pertambahan jumlah pengguna komputer dan internet di masyarakat. Pertambahan tersebut juga memengaruhi kinerja jaringan seperti keselamatan proses data. Untuk mengatasi perluasan dari jaringan tersebut, kita bisa menerapkan konsep VLAN. Tahukah Anda yang dimaksud dengan VLAN itu sendiri? VLAN merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah lalu dibagi menjadi beberapa domain yang berbeda. VLAN juga memungkinkan aplikasi, namun seakan-akan terletak dalam suatu domain yang sama. Nah, untuk kedepannya, saya harap untuk siswa mampu memahami konsep VLAN dengan benar dan melakukan konfigurasi dan menguji hasil konfigurasi VLAN dengan benar pada setiap tahapnya. Saya menjelaskan tentang model jaringan VLAN terlebih dahulu. Menurut Downes, VLAN merupakan suatu kumpulan perangkat dalam yang dikonfigurasi sehingga dapat berkomunikasi seolah-olah dihubungkan dengan kabel, padahal berada pada segmen yang berbeda dalam LAN. Jadi, VLAN dibuat bukan berdasarkan koneksi fisik, namun lebih pada koneksi logika yang tentunya lebih fleksibel. Untuk membuat jaringan VLAN diperlukan perangkat switch manageable yang sudah mendukung VLAN. Dengan switch tersebut dapat dibuat banyak VLAN tanpa membutuhkan router yang banyak. Untuk membuat jaringan VLAN diperlukan perangkat switch manageable yang sudah mendukung. Kemudian untuk menghubungkan antar VLAN cukup menggunakan sebuah router yang mendukung VLAN atau switch multilayer. Switch mempunyai otak yang dapat mencatat daftar alamat MAC dari semua komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer, sehingga switch dapat mengurangi lalu lintas jaringan dengan hanya menyampaikan pesan tentang paket-paket yang tidak dikenali oleh tabel daftar alamat MAC. Setiap port yang dimiliki oleh sebuah switch memiliki jalur sendiri-sendiri sehingga tidak akan mengganggu port yang lainnya. Nah, VLAN mengizinkan banyak subnet dalam jaringan menggunakan switch yang sama, di mana port-port yang tersedia dalam sebuah switch dapat dibagi menjadi beberapa segmen virtual yang mempunyai tempat dan jalur sendiri. Sebuah VLAN merupakan fungsi logika dari sebuah switch,
Fungsi logika ini mampu membagi jaringan LAN ke dalam beberapa jaringan virtual. Jaringan virtual ini tersambung ke dalam perangkat fisik yang sama. Implementasi VLAN dalam jaringan akan memudahkan seorang administrator dalam membagi secara logika grup-grup komputer secara fungsional dan tidak dibatasi oleh lokasi. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja VLAN. Prinsip utama sebuah LAN adalah semua perangkat yang berada pada suatu LAN berarti pada suatu broadcast domain. Sebuah broadcast domain mencakup semua perangkat yang terhubung pada satu LAN, di mana jika salah satu perangkat mengirimkan frame broadcast, maka perangkat yang lain akan menerima copy dari frame tersebut. Jadi pada dasarnya kita bisa menganggap LAN dan broadcast domain adalah hal yang sama. Tanpa VLAN, sebuah switch akan menganggap semua interface berada pada suatu broadcast domain. Dengan kata lain, semua komputer yang terhubung ke switch tersebut berada pada satu LAN yang sama. Dengan VLAN, switch bisa meletakkan beberapa interface ke dalam satu broadcast domain dan beberapa interface yang lain ke dalam broadcast domain lain yang berbeda, sehingga tercipta banyak broadcast domain. Masing-masing broadcast domain yang dibuat oleh switch inilah yang kita sebut dengan virtual LAN atau virtual local area network. Kemudian ada beberapa alasan yang memisahkan beberapa komputer pada VLAN yang berbeda. Agar desain jaringan lebih fleksibel, pengelompokan user tidak harus berdasarkan lokasi fisik, tetapi bisa dilakukan berdasarkan kesamaan departemen. Kemudian untuk melakukan segmentasi LAN menjadi LAN-LAN yang lebih kecil sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan. Untuk mengurangi beban kerja STP dan untuk alasan keamanan yang lebih baik dengan memisahkan user-user yang bekerja menggunakan data-data sensitif pada satu VLAN yang terpisah. Kemudian alasan untuk memisahkan beberapa komputer pada VLAN yang berbeda yaitu untuk memisahkan lalu lintas IP phone dengan lalu lintas PC yang terhubung dengan iPhone dengan telepon. Kemudian keuntungan penggunaan VLAN. VLAN membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan cara membagi broadcast domain menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian pemindahan penambahan host dan perubahan host menjadi lebih mudah. Dan VLAN memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam jaringan karena user pada broadcast domain yang sama tidak tergantung pada letak atau lokasi fisik user tersebut terhubung. Dan penggunaan GPU lebih efisien karena lebih sedikit meneruskan paket broadcast. Dan keuntungan yang lain yaitu switch yang mengimplementasikan VLAN hanya akan meneruskan sebuah paket ke subnet yang dituju, sehingga jika yang dikirimkan berupa paket data sensitif, maka penggunaan yang tidak berada dalam VLAN yang sama tidak akan menerima paket data sensitif yang dikirimkan tersebut. Dan konsumsi bandwidth VLAN lebih efisien jika dibandingkan konsumsi bandwidth dalam suatu broadcast domain yang besar. Kemudian keanggotaan VLAN. Keanggotaan VLAN berdasarkan port. VLAN dapat dibagi berdasarkan port. Penerapan teknik ini yaitu dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN tersendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port true atau VTP. Port based merupakan metode konfigurasi yang paling banyak digunakan. Metode ini sering diimplementasikan di mana DHCP digunakan untuk memberikan alamat IP ke host. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port
yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada switch dengan 4 port, yaitu port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Kelemahannya berdasarkan port ini yaitu user tidak bisa berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka administrator jaringan harus mengkonfigurasinya ulang. Kemudian berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN dapat didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC, Network Interface card di setiap workstation. Kelebihannya dari penggunaan berdasarkan MAC address yaitu apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Dapat dilihat pada ini MAC address sekian berada di VLAN 1, MAC address sekian berada di VLAN 2, juga sama VLAN 2, dan MAC address sekian 4 sekian berada pada VLAN 1. Kemudian keanggotaan VLAN berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Karena VLAN bekerja pada layer 2 dalam OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extend sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Seperti berikut: protokol pada IP bekerja pada VLAN 1, kemudian yang di IPX bekerja pada VLAN yang 2. Kemudian keanggotaan VLAN berdasarkan alamat subnet IP. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3 juga, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Contohnya sebagai berikut ini. IP subnet 22.3.24 berada VLAN 1. Kemudian IP address 46.20.45 di VLAN 2. Kemudian ada yang lain juga berdasarkan aplikasi atau kombinasi yang lain. Sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe tersebut untuk diharapkan pada suatu jaringan. Contoh, aplikasi FTP hanya digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Keanggotaan sebuah perangkat dalam VLAN. Keanggotaan sebuah perangkat dalam sebuah VLAN juga dapat ditentukan berdasarkan metode konfigurasi yang digunakan, yaitu static VLAN dan dynamic VLAN. Apa yaitu bedanya? Static VLAN merupakan cara untuk membuat VLAN dengan konfigurasi manual dan memiliki tingkat keamanan yang baik. Pada port switch dikonfigurasi secara manual. VLAN yang dibuat akan disimpan ke dalam basis data bersama dengan nomor dan nama VLAN. Untuk menetapkan akses dari suatu port fast Ethernet atau gigabit Ethernet, maka harus dikonfigurasi sebagai switch port mode akses. VLAN yang diciptakan dengan metode ini disebut dengan port based VLAN. Kemudian dynamic VLAN. Metode dynamic VLAN digunakan secara luas di jaringan skala besar. Keanggotaan per dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server.
dengan menggunakan vMPS, maka dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Ketika suatu device masuk ke dalam jaringan, jaringan tersebut akan mengecek database yang tersimpan dalam switch jaringan tersebut untuk menentukan keanggotaan dari perangkat tersebut. Kemudian tipe sambungan VLAN. VLAN dibangun menggunakan berbagai perangkat seperti router, PC, dan sebagainya. Maka dari itu, diperlukan hubungan di antara perangkat dan perangkat tersebut. Link seringkali disebut sebagai interface atau 3 jenis sambungan dalam VLAN, yaitu trunk link, access link, dan hybrid link. Trunk link digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch yang lain, switch dengan router, atau switch dengan server, di mana link tersebut akan digunakan untuk melewatkan data-data dari VLAN yang berbeda. Jadi port telah dikonfigurasi untuk dilalui berbagai VLAN. Untuk membedakan data dari suatu VLAN dengan VLAN yang lainnya, maka setiap data yang melewati trunk link harus diberi VLAN tagging secara otomatis. VLAN tagging akan dibuang ketika data akan dikirim ke komputer. Trunk link hanya mendukung teknologi fast 100 Mbps atau gigabit 1000 Mbps Ethernet. Hal ini disebabkan karena trunk link lazimnya dihubungkan dengan jaringan backbone berkecepatan tinggi, sehingga kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan access link. Kemudian access link merupakan tipe link yang umum dan dimiliki oleh hampir semua jenis switch VLAN. Access link adalah sebuah koneksi atau interface pada switch menuju peralatan jaringan seperti komputer personal, file server, atau router yang biasanya memiliki LAN card, sehingga dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebuah access link hanya dapat terhubung dengan sebuah VLAN saja. Kemudian hybrid link merupakan gabungan antara trunk link dan access link. VLAN ID. VLAN ID merupakan nomor identitas untuk memberikan identitas sebuah VLAN. VLAN ID ini digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. Terdapat dua jenis VLAN ID, yaitu normal range VLAN dan extend range VLAN. Normal range VLAN digunakan dalam jaringan skala kecil dan menengah. Rentang VLAN ID mulai dari 1 hingga 1005. ID antara 1002 sampai 1005 digunakan untuk token ring dari FDDI VLAN. ID 1 dan 1002 sampai 1005 secara otomatis akan dibuat dan tidak bisa dihapus. Konfigurasi ini disimpan dalam file database VLAN dan dinamakan VLAN.dat. File ini terletak pada flash memory switch. VLAN trunking protokol yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi VLAN antara switch hanya bisa mengenali normal range ini dan menyimpannya dalam database VLAN. Kemudian extend range VLAN. Extend range VLAN memiliki ISP untuk mengembangkan infrastrukturnya, yaitu mencukupi lebih banyak pelanggan. Tentang VLAN ID sendiri yaitu antara 1006 sampai 4094. Fitur VLAN yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan dengan VLAN dengan termasuk normal range. Konfigurasinya disimpan dalam running configuration. VDP tidak dapat mengenali extend range VLAN ini. Dan tipe-tipe VLAN. Menurut Cisco System, tipe-tipe VLAN dapat dibedakan menjadi 5, yaitu data VLAN, default VLAN, active VLAN, management VLAN, dan flash VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user.
Data VLAN dipisahkan dengan lalu lintas data suara maupun manajemen switch. Data VLAN sering disebut dengan VLAN pengguna atau user VLAN. Kemudian default VLAN. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota default VLAN. Default VLAN untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diganti nama dan tidak dapat dihapus. Kemudian native VLAN. Link antara switch dengan switch atau switch dengan router menjadi native VLAN. Jangan menjadikan VLAN 1 sebagai native VLAN. Native VLAN berfungsi untuk path traffic dan unpath traffic. Path traffic adalah lalu lintas yang datang dari banyak VLAN, sedangkan unpath traffic adalah lalu lintas yang tidak datang dari sebuah VLAN. Tujuannya agar switch non-Cisco bisa terhubung dengan perangkat Cisco lainnya. Port trunking 802 DIV menempatkan unpath traffic pada native VLAN. Kemudian manajemen VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. VLAN ini dibuat untuk administrator dalam mengatur kemampuan dari switch atau VLAN yang dibuat untuk mengatur perangkat yang terhubung. VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika tidak didefinisikan. VLAN khusus sebagai manajemen VLAN, kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada manajemen VLAN, sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Kemudian yang terakhir VoiceLAN. Tipe VoiceLAN ini adalah yang ditujukan untuk traffic voice, lalu lintas data suara. Voice VLAN mendukung voice over IP atau VoIP. Dalam VLAN terdapat VTP, VLAN Trunking Protocol. Apa itu VLAN Trunking Protocol? Menurut Cisco System, trunk adalah sebuah sambungan point-to-point antara satu atau lebih Ethernet switch interface dengan perangkat lainnya, seperti router atau switch. Ethernet trunk dapat membawa lalu lintas data dari berbagai VLAN hanya dalam sebuah link. Sebuah VLAN trunk memungkinkan pertukaran data dalam seluruh jaringan. Dapat dilihat dari gambar berikut ini. Metode trunk menggunakan protokol IEEE 802.1 untuk saling berkomunikasi pada interface fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Saat menggunakan beberapa VLAN pada jaringan yang memiliki beberapa switch yang terhubung, maka switch-switch tersebut harus menerapkan VLAN trunking pada segmen yang menghubungkan switch dengan switch lainnya. Trunk merupakan penghubung switch-switch yang saling berhubungan dalam VLAN. Secara sederhana, trunk dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Terdapat kabel penghubung antara switch 1 dengan switch 2. Saat menggunakan beberapa VLAN pada jaringan yang memiliki beberapa switch yang terhubung, maka switch-switch akan menerapkan VLAN trunking pada segmen yang menghubungkan switch dengan switch lainnya. Sebuah trunk tidak bergantung pada salah satu VLAN, melainkan trunk dikategorikan sebagai penghubung antar VLAN di antara switch dan router. Switching tabel pada kedua ujung trunk dapat digunakan untuk membuat keputusan forward berdasarkan MAC address tujuan dari frame. Dalam protokol trunking dikembangkan untuk mengatur perpindahan frame dari VLAN yang berbeda pada sebuah link fisik tunggal secara efektif. Dua tipe mekanisme trunking yaitu frame filtering dan frame tagging. Frame filtering, sebuah tabel filtering dibangun untuk setiap switch saling berbagi informasi alamat tabel. Kemudian frame tagging. Frame tagging telah diadopsi sebagai standar mekanisme trunking oleh IEEE. Trunking protokol yang menggunakan frame tagging yaitu mempercepat pengiriman frame dan mempermudah pengaturannya.
Selanjutnya, anak-anak kita masuk ke praktikum. Dalam praktikum ini, kita akan mengkonfigurasikan VLAN seperti skema jaringannya kita buat seperti berikut ini. Software yang saya gunakan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan keluaran versi terbaru. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, berikut ini tampilan Cisco Packet Tracer awal. Untuk yang pertama-tama, kita membutuhkan 1 buah switch dan 4 buah PC. Selanjutnya kita hubungkan switch dengan PC. Nah, setelah beberapa PC terhubung, kita lihat langkah selanjutnya. Nah, dalam praktikum selanjutnya, kita beri masing-masing IP ke setiap PC. Pada PC yang pertama, kita beri IP address 92.168.10.1. Kode subnetnya 255.255 sekian. Untuk PC yang kedua, kita beri IP address 192.168.10.2. Untuk PC yang ketiga, kita beri IP address titik 3 di belakangnya. Untuk yang keempat, IP addressnya di belakangnya 4. Masukkan jelas yang sama. Oke, untuk langkah selanjutnya, inilah untuk pengelompokannya. Untuk masing-masing ini bekerja pada VLAN 10, VLAN 11, VLAN 11, dan VLAN 10. Langkah selanjutnya yaitu kita
beri nama, kita rename nama villain tersebut menjadi name lab 2. Kita masuk ke switch, kita masukkan perintah villain 10. Villain 10 kita beri nama lab 1. Selanjutnya masuk ke villain 11. Villain 11 kita beri nama name lab 2. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasikan mesin port agar villain ini dapat bekerja. Kita masuk ke interface FA 11 untuk mengkonfigurasinya. Selanjutnya kita masukkan perintah switch port mode akses. Lalu switch port akses villain 10. Nah, selanjutnya kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA 01. Sama, kita masukkan switch port mode akses. Untuk switch port akses villainnya kita beri akses villain yang 11. Kita exit. Kita ganti yang ke FA 3.1. Untuk supervisor villainnya kita 10. Lalu kita masuk ke FA 2/1. Untuk sudut aksesnya kita beri ke VLAN 11. Kita tunggu beberapa saat sampai hijau. Untuk mengecek VLAN berhasil dikonflik, kita
ketikkan perintah show villain. Nah, villain yang kita tambahkan tersebut tadi sudah aktif. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 3. Ping 192.168.10.4. Ping dari PC 1 ke PC yang nomor 4 ini berhasil karena terletak pada VLAN yang sama, yaitu di VLAN 11. Kita coba ping ke berbeda VLAN, yaitu ping ke PC nomor 3, ping 92.168.10.3. Nah, pengepingan terjadi request timeout karena berbeda VLAN daerah VLAN dari PC 1 VLAN 11, tetapi di PC ketiga ini kita tadi sudah mengelompokkannya ke VLAN 10. Nah, segitu saja praktikum sederhana tentang VLAN ini. Nah, untuk materi saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan untuk siswa-siswa yang ditanyakan ke saya? Jika tidak ada, terima kasih. Untuk tugas yang dapat dikerjakan di rumah, yaitu praktikum yang saya telah ajari seperti tadi yang saya contohkan. Tugas materi isi pengayaan nanti saya kirimkan ke WhatsApp. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan untuk kali ini. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih dari saya dan murid-murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.